Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali pagi yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ikhwan fillah azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini sedikit kami akan menyampaikan, barangkali nanti bisa dipakai untuk bahan perenungan bersama, yaitu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayatnya ayat 32 dan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa aurasnal kitabah, kemudian kami wariskan kitab ini, alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang telah kami pilih di antara hamba kami. Jadi Allah nyatakan pada ayat ini, jemaah sekalian, Al-Quran itu memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diwariskan kepada umat ini. Artinya kita ini adalah umat yang terpilih untuk mewarisi Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum dhalimul linafsih, ada di antara hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri.
Wa minhum muqtasidun, ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah, ada pula di antara mereka yang terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, mereka itu bersegera meraih kebaikannya dengan izin Allah. Maka kata Allah, dzalika wal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ayat yang ke-33 kemudian Allah nyatakan jannatu adnin yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka yang bersegera meraih kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran, bagi mereka adalah surga Aden. Yadkhulunaha, mereka bakal memasuki surga Aden itu. Yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Di dalam surga Aden Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka berbagai macam perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan dari mutiara. Ini balasannya jamaah sekalian. Walibasuhum fiha harirun, dan bagi mereka pakaian yang terbuat dari sutra. Ikhwani fiddin azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang model dan golongan manusia ketika mensikapi Al-Quran, ketika mensikapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 golongan besar yang Allah sebutkan. Mengapa mereka yang bersegera meraih kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar yang mereka dapatkan? Karena Rasul ketika menafsiri sabiqum bil khairati biidnillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal ladzina sabaku faulaikal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka orang-orang yang bersegera meraih kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Dengan izin Allah mereka bersegera, mereka itu nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Masya Allah jamaah sekalian, setiap kita pasti akan melewati al-mizan, setiap kita pasti akan melewati yaumul hisab. Tetapi mereka yang bersegera meraih kebaikan yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketaatan mereka, kebaikan mereka di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Keadaan kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pernyataan Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yaumul hisab, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita nanti pada saat kita dihisab? Apakah kita tidak ingat dengan anggota keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma fi salasati mawatina fala yadkhuru ahadun ahadan. Ada 3 tempat, kata Rasulullah, di mana seseorang itu tidak akan ingat lagi anggota keluarganya, karena begitu dahsyatnya tempat tersebut. Tidak ingat kepada suaminya, tidak ingat kepada istrinya, tidak ingat kepada anaknya, karena peristiwanya yang begitu besar. Mana 3 tempat itu? Kata Rasul, indal mizan,
pada saat kita ini akan ditimbang segala apa yang kita perbuat dahulu di dunia. Para mufassir berselisih apa yang nanti ditimbang di hadapan Allah. Sebagian mengatakan amal-amal kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Zalzalah Allah sebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa di antara kita ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang sudah kita kerjakan, kebaikan sekecil apapun akan diperhitungkan di hadapan Allah. Artinya di waktu itu tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun keburukan yang kita lakukan tetap juga akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, indal mizan, pada saat amal-amal kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan ingat lagi kepada anggota keluarganya. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu au yaskulu. Sehingga dia mengetahui hasil timbangan tersebut. Apakah amalnya itu lebih berat atau amalnya itu lebih ringan. Kebaikannya itu lebih berat atau kebaikannya itu lebih ringan. Ini tempat pertama jemaah sekalian. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penghisapan kita ini nanti menjadi mudah. Atau disebutkan oleh para ulama yang kedua yang ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya amal, tapi jasad kita pun ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang menyebutkan berkaitan dengan ini. Salah satunya riwayat yang berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memanjat satu pohon, tersingkap gamis beliau, tersingkap celana beliau, sehingga kelihatan salah satu kaki beliau itu kecil. Tapi kita tahu siapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ulamanya sahabat. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi orang alim di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dalam satu riwayat khusus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau kalian nanti meminta nasihat atau meminta fatwa, mintalah kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi menyebutkan secara tekstual bagaimana keadaan Abdullah bin Mas'ud. Ketika gamis beliau tersingkap, kelihatan kaki yang kecil sebelah tadi, maka para sahabat itu tertawa melihat hal itu. Satu riwayat menyebutkan memang Abdullah bin Mas'ud kalau memakai sarung atau celana atau gamis beliau, biasanya pakaian itu pas berada di atas mata kaki. Kalau sahabat yang lain itu rata-rata antara lutut dan mata kaki, berada di antara pertengahannya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud biasanya agak ke bawah sedikit, jadi berada di atas mata kaki persis. Rupanya untuk menghindari, disebutkan sebagian ulama, menghindari fitnah. Kadang-kadang kita kan tidak siap melihat saudara kita yang mungkin ada kelainan. Pada saat para sahabat itu tertawa, Rasul tanyakan, apa yang kalian tertawakan? Tahukah kalian kakinya Abdullah bin Mas'ud yang sebelah tadi, yang kecil sebelah itu, kalau ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan gunung Uhud, itu lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud.
Ini yang menjadi dasar para ulama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yaumul mizan itu tidak hanya akan menimbang amal-amal kita, tapi termasuk jasad kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua jamaah sekalian, tempat yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang nanti tidak akan ingat lagi kepada anggota keluarganya. Wa indal kitab, pada saat kita mendapatkan catatan amal. Kemudian Rasul bacakan ha umuqra'u kitabiyah. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan amal, rapot perjalanan hidup, apakah selama umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan ingat kepada anggota keluarga kita. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi simalihi au min wara'id dhahri. Sehingga orang itu mengetahui dia mendapatkan catatan amal itu nanti dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, atau bahkan kitab itu dilemparkan dari belakang punggungnya. Gimana jamaah sekalian kalau dilemparkan dari belakang punggung kita, ya? Ini kitabmu, gitu. Kira-kira seperti itu, seperti kehidupan kita pada saat kita tidak suka dengan orang lain. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kalau kita mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan, Masya Allah, kita bergembira, kita bersuka cita. Tapi pada saat kita mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kiri, atau bahkan dilemparkan dari belakang punggung kita, maka kita mengatakan, duhai celakanya, sekiranya aku tidak membaca kitab ini. Catatan amal yang bakal kita dapatkan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wa indas sirat, pada saat kita berada di atas sirat, satu jalan yang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan satu riwayat beliau sebutkan bahwasannya as-sirat itu adalah jalan yang lebih halus daripada sutra dan lebih tajam daripada pedang. Dan setiap kita pasti akan melaluinya jemaah sekalian. Antum nanti bisa buka di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya ayat yang ke-71 dan 72. Wa im minkum illa wariduha, dan setiap kalian bakal melewati al-warid. Ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wariduha adalah lembah neraka jahanam. Setiap kita akan melewati lembah neraka jahanam, yang oleh hadis digambarkan itu adalah jembatan yang bakal kita lalui, apakah kita selamat atau tidak. Ayat yang berikutnya di dalam surat Maryam. Jadi semuanya akan melewati al-warid, wa imminkum illa wariduha. Summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jisiyah. Pada saat melewati lembah neraka jahanam itu, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsiri oleh Rasulullah, bentuk penyelamatannya neraka itu bardau wasalamah. Seperti ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud laknatullah. Api yang membakar Nabiullah Ibrahim bardau wasalama, menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Itulah keadaan orang-orang yang bertakwa ketika melewati lembah neraka jahanam. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, kemudian Allah membiarkan orang-orang yang zalim itu berlutut di dalam neraka. Na'udzubillah. Khanifiddin azakumullah,
itu 3 tempat kata Rasul. Pada saat kita melewati as-sirat, idza wudi'a baina dhuhrai jahannam. Jadi sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titian di antara 2 punggung jahanam itu adalah as-sirat. Kita tidak akan ingat dengan anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, sampai kita tahu kita ini selamat atau tidak. Fadol antum baca nanti bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang titian di antara 2 punggung jahanam tadi. Titian yang harus kita lewati melalui lembah neraka jahanam. Ada yang melewati titian itu seperti kilat yang menyambar. Para malaikat sampai mengatakan, siapa mereka? Kok tiba-tiba sudah berada di surga? Tapi ada pula yang melewati titian neraka jahanam itu seperti orang yang naik di atas kendaraan. Masih mending ya mas kalian. Jadi ngelewati jembatan cek nggawa kendaraan. Ada pula yang melewati titian neraka jahanam itu seperti orang yang berlari. Ada pula yang melewati titian neraka jahanam itu dia merangkak hingga bergelantungan. Melihat kondisi itu malaikat sudah tidak tahan melihatnya. Ambillah pengait dari besi yang bagian ujungnya itu bengkok. Seperti orang jual daging gitu ya sekarang dibantol gini. Ketika yang dibantol gini pas kena kayak orang mancing gitu. Akhirnya dia ditarik oleh para malaikat selamat sampai di surga. Tapi ada yang dibantol begini justru malah jatuh ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Khonifuddin azakumullah, itu keadaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka orang-orang yang bersegera meraih kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan ketika dia masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Adapun golongan yang kedua, yang berikutnya tadi. Jadi Al-Qur'an bagusnya begitu jemaah sekalian. Ketika disebutkan 1, 2, 3, penjelasannya ternyata kemudian dibalik. Yang 3 dulu baru ke 1. Rasul kemudian jelaskan wa ammal ladzina iktasadu. Adapun yang golongan pertengahan kata Rasulullah, faulaika yuhasibuna hisaban yasira. Mereka itu orang-orang yang ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penghisapan yang mudah. Ini masih enak. Mengapa dia dihisab dengan penghisapan yang mudah? Sebagaimana ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa minhum muqtasidun, mereka adalah al-muaddi lil wajibati at-tariku lil muharramati. Karena golongan pertengahan ini mereka adalah orang-orang yang berusaha menjaga perkara yang wajib. Sholat 5 waktu dijaga. Gak ono bolonge gitu loh jamaah sekalian. Padahal kalau kita mau menghitung umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pakai untuk mengerjakan sholat yang wajib saja, itu ternyata amat sangat sedikit sholat kita. Ada 5 waktu ya jemaah sekalian ya, 1 hari 1 malam. 2 rakaat berapa menit biasanya ini? Ada 10 menit 2 rakaat. Ya kalau pas sholat berjamaah seperti ini bisa 10 menit kayaknya. 2 rakaat 10 menit ya. Atau tiap waktu 10 menit. Berarti kalau ada 5 waktu itu baru terkumpul 50 menit. Digenapkan 1 jam. Berarti 1 jam. 1 hari 1 malam kita
terpotong untuk mengerjakan sholat yang Allah wajibkan. Padahal dalam satu hari satu malam itu Allah berikan berapa jam jemaah sekalian? 24 jam. Kalau kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anggap seperti umurnya Rasul, 60 tahun. Jika kita menghitung dengan matematika kita, 60 tahun itu penanya malaikat, Raqibun Atidun, untuk mencatat amal kita itu dimulai pada saat usia kita balik. Berarti 60 tahun itu sudah terpotong di usia anak-anak. Kira-kira 12 tahun jemaah sekalian. Kalau 60 tahun saya kurangi 12 tahun masih nyisa 48 tahun. Padahal kita tadi sholat wajibnya itu hanya 1 jam. Kalau kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 60 tahun, taruhlah 60 tahun. Kepotong 12 tahun berarti masih nyisa 48. Sholat kita tadi 1 jam. 1/24 kali 48 tahun. Berapa jemaah sekalian? Hanya 2 tahun tok jenengan sholat itu. Kita sholat wajib itu, kalau kita hitung dengan matematika kita, umur kita 60 tahun. Antum semua ini hanya 1 tahun sholat. 2 tahun sholat. 48 dibagi 24, ketemu 2 tahun. Lah mana yang lain? Ya habis untuk kegiatan kita. Dengan tidur tok kita kalah. Orang sehat, orang normal, menurut penelitian ilmiah, tidur 1 hari 1 malam berapa jemaah sekalian? Berapa jam? 6-8 gitu. Wis diambil yang maksimal mawon 8 jam. 8/24. 1/3. Saya kalikan 48 tahun. Berarti 48 dibagi 3. Ketemu berapa jemaah sekalian? 16 tahun jenengan itu turut tok. Salatnya tadi berapa tahun? 2 tahun. Tidur kita itu 16 tahun. Dalam satu penelitian ilmiah disebutkan, kita angkringan, kalau bahasa orang sekarang angkringan, jagongan dan jemaah sekarang, ngobrol dengan tetangga kanan kiri. Entah nanti tentang masalah yang mubah, pokoknya yang boleh-boleh saja. Itu dalam satu penelitian 1 hari 1 malam minimal itu 3 jam. Kalau 3 jam berarti 3/24. Saya kalikan 48 tahun. 3 saya coret dengan 24 ketemu 1/8. 1/8 48 dibagi 8 ketemu 6 tahun. 6 tahun kalau saya jumlah dengan 16 tahun berarti sudah total berapa jemaah sekalian? Sudah ketemu 22 tahun itu belum sholat belas. Untung-untungan kalau tidur kita itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi biasanya jarang. Kalau mau tidur ambil air wudhu dulu. Silakan antum cek sendiri buat checklist. Dalam 1 bulan itu kita wudhu, kalau mau tidur kita wudhu terlebih dahulu itu berapa hari ya gitu. Atau kalau kita mau tidur berdoa terlebih dahulu, membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita tiupkan ke tangan kemudian diusapkan. Atau kita tidur meneladani Rasulullah SAW miringnya ke sebelah kanan. Hampir-hampir termasuk kita. Ternyata sulit sekali. Berarti Rasulullah itu betul-betul orang yang sangat teratur di dalam menjalankan kehidupan.
Makanya pantas kalau kemudian Rasul itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ditafsiri oleh para ulama, Al-Kausar adalah telaga yang berada di surga. Seluruh sungai-sungai yang ada di surga itu muaranya dari telaga Al-Kautsar. Rasul masih berada di dunia, sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya di surga. Wajar jamaah sekalian. Anak tadi baru ngitung tidur sama jagongan ya, belum yang lain. Nanti hampir 20 tahun itu kita pakai untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak bermanfaat, kadang-kadang hanya untuk keperluan kita. Nah, maka pada saat seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penghisapannya, Masya Allah, ini karunia yang luar biasa. Kata Imam Ibnu Katsir, muqtasidun itu mereka yang menjaga hal-hal yang wajib. Terhadap perkara yang diharamkan, at-tarikulil muharramat, dia meninggalkan perkara yang diharamkan, masih mending jemaah sekalian. Tapi sayangnya waqad yatruku ba'dal mustahibbati wa yaf'alu ba'dal makruhat. Akan tetapi sayangnya muqtasidun itu terhadap perkara yang sunnah kadang-kadang enggan untuk menjalankan. Tapi terhadap perkara yang makruh, yang dibenci oleh syariat ini, dia coba-coba untuk menjalankan. Tapi posisinya masih bagus ya mas sekalian. Yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan. Meskipun kadang-kadang coba-coba untuk menjalankan yang makruh. Jadi yang makruh dicari, mentang-mentang gajinya besar, cari. Kalau kaum wanita boleh pakai perhiasan emas, saya beli perhiasan dari emas. Ini biasanya kita lihat para atlet-atlet itu kalungnya pakai kalung dari emas, padahal kaum laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Imam Hanafi menghukumi itu adalah perkara yang makruh. Dalam satu penelitian disebutkan kenapa tidak diperbolehkan, karena memang emas itu ketika bereaksi dengan penyusun darah kita, itu akan menimbulkan efek yang kurang baik. Jika itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, maka si pemakainya akan kena penyakit penuaan dini. Hal ini berbeda dengan kaum wanita. Kenapa diperbolehkan? Karena kaum wanita itu pada setiap bulannya darah yang kotor itu dia buang dalam bentuk haid atau menstruasi, sehingga dia memang tidak akan ngefek dengan keadaan itu. Artinya syariat ketika melarang berarti ada hikmah di balik itu. Dan memang emas itu nanti akan menjadi perhiasan bagi penduduk surga. Itu jemaah sekalian, poin yang kedua. Kemudian ditafsiri oleh Rasulullah, wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, adapun golongan yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, faulaikal ladzina yahbasuna fi tulil mahsar, mereka itu nanti akan menghadapi satu penghisapan yang berat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsar dengan pengumpulan yang sangat lama. Maka jemaah sekalian, dengan penjelasan tadi, kiranya kita tidak mengetahui posisi kita berada di mana. Ya tentu kita berharap posisi kita itu berada di posisi sabiqum bil khairati biidnillah. Karena kita tidak mengetahui keadaan itu, maka hendaknya
kita senantiasa mengerjakan amal, yang mana amal itu akan membantu kita, akan memberikan investasi kepada kita terhadap penghisapan yang mudah tadi. Para ulama mengumpulkan ada beberapa amal yang sangat ringan untuk kita kerjakan, tapi Masya Allah akan menyelamatkan diri kita. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang ringan jamaah sekalian, amalan yang mudah, tapi betul-betul memberikan investasi besar bagi diri kita. Terdapat dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan kita. Fakilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini ternyata memberatkan timbangan amal kita. Jadi penghisapannya jadi mudah jemaah sekalian. Habibatani ilar rahman, dua kalimat ini yang kalau kita ucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada kita. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Gampang enggak jemaah sekalian? Gampang. Tapi kenapa kita kok jarang mengucapkan? Karena setan itu tidak akan mungkin ridho dengan ucapan itu. Posisi kita berada di mana? Penghisapan kita itu susah atau tidak, kita tidak mengetahui. Kita hanya berikhtiar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tambah dengan penunjang-penunjang tersebut. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertama jemaah sekalian. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan berzikirnya itu hanya yang jam'i saja, semangat luar biasa. Bareng yang tidak jam'i, tidak mau zikir sama sekali. Sekarang kan lagi ngetren, yang viral-viral di YouTube, di media ya. Jadi membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita sebut dengan bahasa sholawatan gitu. Tapi sholawatannya nanti ditambahi seperti konser gitu. Naudzubillah jemaah sekalian. Jadi ada tambahan-tambahannya. Jangan yang seperti itu ya. Yang kita mengucapkan zikir itu betul-betul akan menjadikan penghisapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau riwayat yang lain menyebutkan satu kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya, di dalam kitab sahihnya nomor 2695. Rasul ajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Kalimat itu kata Rasul, ahabbu ilayya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mimma tola'at alaihi syamsu, dibandingkan dengan dunia seisinya, dibandingkan dengan setiap hari matahari itu terbit, maksudnya dunia seisinya. Jadi di antara senggang waktu adzan dan iqamah, sekiranya kita susah untuk membaca zikir-zikir yang lain, dibaca yang gampang jamaah sekalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Boleh. Ya. Itu kalau dibaca lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dunia seisinya. Oh, hebat ini. Jadi tidak nyangka nanti ternyata itu menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang berikutnya jemaah sekalian, yang ringan kita lakukan, tapi Masya Allah menjadi investasi terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, bahkan akan memudahkan kita di yaumul hisab nanti, yaitu berkaitan dengan i'tiqad seseorang, dia ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Rabb.
Islam sebagai agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang diutus. Jangan mencari ideologi yang lain, coba sekalian. Hari ini banyak orang bingung. Sekarang ini banyak orang yang di Timur Tengah itu rame-rame, mereka itu ateis. Yang dulunya menjadi seorang Muslim itu ateis sudah. Kenapa? Karena sering lihat medsos. Ini masa yang berperang ini katanya mendapatkan kitab dari langit, tapi kok sesama Nasrani perang, sesama Muslim perang, bingung cari Tuhan. Akhirnya sudah, saya tidak bertuhan. Itu bahkan sampai dimuat di media sosial sehingga mengajak gerakan-gerakan untuk ateis. Ideologi kita, agama kita adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita dalam keadaan orang yang berserah diri sebagai seorang muslim. Apa kata Rasul kalau kita punya i'tiqad seperti ini? Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, memenuhi syaratnya Imam Bukhari. Mangkola, kata Rasul, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabbah, aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, wabil islami dinan, aku ridho Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Khina yumsi salasan wa khina yusbihu salasan. Kalimat itu kita ucapkan di waktu pagi dan di waktu sore 3 kali, jemaah sekalian. Hanya mengucapkan begitu. Jadi kita ucapkan di doa kita, doa pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan 3 kali, jemaah sekalian. Apa kata Rasul? Kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoi hamba itu pada hari kiamat. Tidak main-main, jemaah sekalian. Artinya penghisaban kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita masuk ke dalam surga pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan tersebut. Sudah menjadi haknya Allah, ya. Haknya Allah untuk meridhoi kita, ya. Kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan tersebut. Jadi umat Islam itu enak, ya. Loh Ustadz, kalau seperti itu kan jadul pemikirannya. Enggak, jemaah sekalian. Orang yang hebat itu bukan orang yang suka mencari hal yang lain. Wah, ini enggak. Orang yang hebat itu ternyata orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena para sahabat itu jadul, bukan. Para sahabat itu karena mereka orang yang taat kepada Allah. Nanti antum bisa lihat di dalam surat An-Nur, inna makana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika diajak untuk berhukum, untuk mentaati hukum Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman itu ucapannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jadi mulianya Islam di waktu itu karena sami'na wa ata'na, bukan karena mencari jalan yang lain. Mereka Masya Allah orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya tidak dengan berperang pun umat Islam itu menang. Hanya dengan doa saja menang. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang lesannya ijabadud doa. Di antara para sahabat, salah satu sahabat yang doanya mustajab, yang diijabahi itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking
luar biasanya ijabat doa sampai para sahabat yang lain itu khawatir kalau ngomong dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Umar ibnul Khattab. Kelasnya Umar itu loh, sangat berhati-hati kalau berbicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam satu kisah disebutkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi gubernur di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau menjadi gubernur Kufah. Kufah itu sekarang yang kira-kira berada di antara Irak dan Iran, satu kota yang strategis untuk perdagangan di waktu itu. Tapi masyarakatnya di sana itu banyak yang ngeyel. Makanya Rasul jauh-jauh hari sudah menyebutkan kegoncangan itu terjadi dari negeri Najd, dari daerah Najd. Termasuk nanti Dajjal pun akan muncul dari sana. Kegoncangan itu bukan berasal dari Mekah sama Madinah. Najd yang dimaksud adalah negeri yang hari ini banyak dikuasai oleh orang-orang Syiah. Irak sama Iran itu antum lihat dari dulu ya sudah gitu semua terus. Nanti dari sana. Jadi sampai di waktu itu di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab, penduduk Kufah bukan semuanya, sebagian ya, ada yang melaporkan keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa isi laporannya, isi pengaduannya? Saat ini orang yang sholatnya jelek. Jadi tidak pantas menjadi seorang gubernur, kira-kira begitu. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau kunyahnya adalah Abul Ishaq. Ya Abul Ishaq, aku mendengar, aku mendapatkan laporan tentang dirimu begini dan begini. Maka dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Amirul Mukminin, aku ini orang yang pertama kali masuk Islam. Apa sebutannya jemaah sekalian? As-sabiqunal awwalun. Aku ini orang yang pertama kali masuk Islam. Bahasanya saat itu pengen ngomong. Saya dengan Anda itu duluan saya masuk Islamnya. Kan memang Umar itu tidak termasuk yang as-sabiqunal awwalun. Yang as-sabiqunal awwalun itu ya yang golongannya Abu Bakar As-Siddiq, ya termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya itu mengikuti sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Kalau aku melakukan sholat Isya persis yang dilakukan oleh Rasul. Aku memanjangkan rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua aku kurangi sebagaimana Rasul melakukan sholat Isya. Apa kata Umar? Aku pun menduga demikian. Khawatir Umar di jemaah sekalian. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang ijabah doa. Aku menduga pun demikian. Tapi mau bagaimana lagi? Wong sudah ada laporan. Nah, akhirnya Sa'ad mengusulkan kalau begitu silahkan kirim utusan ke negeri Kufah, ke kota Kufah. Tanyakan tentang diriku. Dikirim jemaah sekalian. Apa namanya, tim investigasi kan? Kirim, betul, hampir seluruh masjid yang ada di Kufah mengatakan sholatnya Sa'ad itu baik. Beliau seorang pemimpin yang bisa jadi panutan. Hanya satu masjid yang ada di kota itu yang menyatakan sholatnya Sa'ad itu jelek, dikenal dengan Bani Abbas. Jadi ada satu masjid di sana dikenal dengan Masjid Bani Abbas. Maka dipanggillah orang yang mengadukan tadi. Apa kata Sa'ad? Kalau yang kau ucapkan itu hanya ingin mencari pujian dari manusia, engkau berbohong dengan lisanmu. Aku doakan 3 hal. Doaku yang pertama agar Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu, memanjangkan kemiskinanmu, dan di usia yang kamu panjang usianya tadi, sudah tua tadi, kamu ditimpa fitnah.
3 doa saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan ternyata di kemudian hari ada orang yang sangat tua. Jadi umurnya betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri fisik sangat tua, alisnya itu panjang hingga menutupi matanya. Jadi rambut alisnya itu sangat panjang hingga matanya itu tertutupi. Dalam kondisi seperti itu dia miskin, tidak punya apa-apa. Dalam kondisi sangat miskin itu ternyata dia ditimpa fitnah. Setiap kali ada anak gadis yang lewat dia colek. Coba jamaah sekalian. Makanya Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah. Ketika ditanya, wahai syekh, wahai orang tua, apa yang Anda lakukan? Anda ini kan sudah tua, miskin lagi, tapi Anda ini kok luar biasa dengan anak gadis. Kata orang tua itu, saya ini orang tua yang kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka jamaah sekalian, agar kita ini nanti dalam penghisapannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu investasi amal yang bisa kita lakukan, ucapan kita, doa kita di waktu pagi dan di waktu petang dengan ucapan tadi. Yang ketiga jamaah sekalian, termasuk amalan yang ringan. Sebetulnya ini ringan kalau mau. Tapi Masya Allah ini memberikan investasi yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keinginan kita setiap kali melihat gangguan di jalan kita singkirkan. Macam-macam sekarang gangguan di jalan. Saya khawatir seperti yang ada di medsos, medsos kan banyak di TV. Ini bertetangga. Ini bertetangga. Kebetulan tetangganya itu tidak bisa lewat kecuali lewat karangannya. Ada biasanya contoh seperti itu. Pada saat mereka akur, lewat biasa saja tidak ada masalah. Satu kali terjadi problem di antara keduanya. Kebetulan rumah tetangganya tadi di bagian belakang yang nggak mungkin bisa lewat kecuali lewat pekarangan dia. Ditutup pakai tembok. Masya Allah. Ini yang seperti ini ya. Yang salah siapa? Yang punya karangan itu salah jemaah sekalian. Karena Islam itu memerintahkan tidak demikian. Antum perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Rasul, sungguh aku melihat seorang laki-laki itu hilir mudik di surga. Bebas dia memilih kamar-kamar di surga. Fi sajarotin qata'aha. Itu disebabkan karena pohon yang dia tebang. Min dhahrit thoriqi, di mana pohon itu menghalangi jalan manusia. Kanat tu'dhin nas, di mana jalan itu awalnya menghalangi manusia jalan, terus dia potong. Apa yang dia dapatkan? Dia bebas memilih tempat tinggal di surga. Masya Allah. Lah kok sekarang terjadi malah jalan orang itu di tembok. Masya Allah. Wis tidak nyambung belas dengan syariat Islam. Maka jamaah sekalian, ini penting. Lah kadang-kadang kita ini naik ke sepeda motor lihat ada paku gitu ya diam saja. Padahal paku itu kan sebetulnya menjadi alasan bocornya ban milik saudara kita. Maka menyingkirkan gangguan di jalan apapun bentuknya. Bahkan ini disebutkan serendah-rendahnya iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi Masya Allah luar biasa hal yang bakal dia dapatkan. Ini ketiga jemaah sekalian. Enteng, sengaja anak ambil poin-poin yang sering kita lalui, kita dapatkan. Tapi Masya Allah untuk mudah untuk kita jalankan. Yang keempat jamaah sekalian, termasuk perkara yang menjadi investasi untuk mudahnya penghisapan kita di hadapan Allah.
beratnya timbangan amal kita membela kehormatan saudara kita di saat tidak ada saudara kita. Ya. Nanti antum akan dapati tahun 2024 ini akan banyak orang yang suka mencaci, orang yang suka ngomong tentang saudaranya. Karena musim apa? musim pemilu ya. Maka bela kehormatan saudara kita. Masya Allah luar biasa. Orang yang membela saudaranya itu ya, Rasul janji ya, akan dihindarkan dari dahsyatnya neraka jahanam. Terakhir jamaah sekalian, termasuk investasi yang bisa ya, membantu kita dari mudahnya penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mudahnya kita di yaumul mizan menghindari debat kusir meskipun benar. Ini biasanya wong Pak wong niki salah mawon boten purun ngalah apalagi posisinya benar. Tapi Masya Allah luar biasa Islam itu memberikan Rasul memberikan satu ungkapan yang baik, ana zaimun bi baitin fi ribatil jannah liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasul, aku jamin rumah di surga yang paling bawah. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan perdebatan yang mengarah kepada perselisihan, debat kusir, meskipun posisi dia benar. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh Allah pada golongan yang terbaik tadi, sabiqum bil khairati biidnillah. Kepleset-keplesetan kalaupun harus kepleset jemaah sekalian ya paling tidak pada golongan muqtasidun, sehingga penghisapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih berat kebaikan yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.